Shalom, selamat sejahtera bagi kita semua guys. Jumpa lagi dengan saya tentunya, Hamtunapa di channel Kristus. Kali ini saya akan membuat suatu konten video tentang Pak Ustadz Nandar dengan perdebatan mereka ini tentang debat serupa Muhammad Kece, PS Tony Muhammad dan dengan Nandar. Ya, saya buat konten ini karena ada sangat lucu sekali dan sangat-sangat lucu. Dimana di situ tentang katanya di kitab Yohanes itu apa namanya ya? Menubuat Yesus katanya menubuatkan Muhammad. Sangat lucu sih, tapi ya kita lihat cuplikan video yang singkat saja ya guys. Full, kalau mau full silakan nonton channel Perianto Samasi. Kalau kalian mau nonton, oke, ini dia cuplikan videonya. Sebelum saya tanggapi, ya, menurut Bapak Yesus itu penuh kasih tidak sih? Menurut saya, Yesus jelas penuh kasih. Kenapa? Penuh kasih. Buktinya dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang-orang yang percaya. Kalau yang nggak percaya nggak diselamatkan, silakan saja mengambil jalannya sendiri. Penuh. Gitu. Ada pertanyaan di sini guys, Pak Ustadz Nandar ini tentang kasih. Dan dia merujuk kepada keanarkisan Yesus pada saat di Bait Allah, yang mana dia mengusir para penjual di sana karena Bait Allah itu memang bukan untuk tempat menjual, tapi untuk beribadah. Jadi wajar kalau Yesus marah karena itu kasih dengan catatan ya itu mengusir setan yang mau jadi penyamun di dalam. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut dan dengar tentang katanya ada Muhammad dinubuatkan. Lucu sih. Oke, lanjut. Penuh kasih itu di dalam Injil Matius atau Lukas atau Yohanes itu. Tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu atau sebaliknya. Itu adalah manifestasi dari ajaran kasih. Bukan seperti itu? Setuju. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apabila Yesus itu bersifat anarkis, apakah Yesus juga masih dalam kategori ajaran kasih? Mana anarkisnya? Ditunjukkan anarkisnya di mana? Oke, makanya saya tanya dulu, kalau Yesus bersikap anarkis, membabi buta, apakah Yesus itu masih memegang ajaran kasihnya? Jadi gini, jangan membuat ilustrasi sendiri, asumsi sendiri. Kan bukan jawabannya asumsi, gampang, Pak Aceh. itu kasih. Bukan asumsi, jawabannya Pak Aceh. Kasih. Sekarang begini pertanyaan saya itu sungguh sangat jelas. Ya. Jawab iya atau tidak. Ketika Yesus bersifat membabi buta, melakukan tindakan yang anarkis, apakah Yesus itu masih dalam kategori, dalam koridor ajaran kasih? Pertanyaannya iya atau tidak? Ya dan amin. Loh, bukan Yesus itu Yesus. Nah, karena saya tidak mungkin masuk ke dalam ranahnya settingan Pak Nandar, jadi nggak mungkin. Gitu. Saya sudah tahu dia mau menjebak saya. Dia mau menjebak dengan rangkaian kalimat yang dia susun. Enggak, karena memang Yesus kasih. Kalau memang membabi buta, Anda tunjukkan ayatnya. Tidak senantiasa memiliki ajaran kasih. Ajaran brutal pun pernah dilakukan Yesus. Saya mau tunjukkan kepada bapak-bapak sekalian. Ayo sekarang langsung tunjukkan. Kalau ada baru dijawab ya. Jangan buat asumsi yang tidak benar. Jadi kalau ada buktinya, ayo kasih tahu dulu, tunjukin ayatnya, baru kita tanggapin tuh, ya. Ayo silakan. Tunjukkan dulu. Kasih tunjukkan dulu
ayatnya. Nanti akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan. Sekarang. Sebelum ditanggapin, tunjukin dulu. Sebelum saya tunjukkan ayatnya, jawab terlebih dahulu. Jadi begini. Halo. Gini. Halo, di sini saya admin. Jadi saya berhak ngatur. Ya. Saya berhak ngatur apa yang saya mau tanyakan dan siapa yang mau berbicara. Ya. Jadi selama Pak Yonatan Nandar tidak kasih tahu, maka tidak ditenggepin. Ya. Oke, saya lanjut ayatnya ya. Jadi inilah ya. Silakan. Jadi Pak Kace dengan Pak Tony itu sebenarnya saya mengatakan begini, law in book dengan law in action itu memang tidak sejalan. Akan tetapi apa yang dilakukan Pak Kace itu melanggar hukum. Oleh karenanya kalau ada reaksi yang begitu yang kita lihat sekarang ini itu wajar. Jangan kiri kanan, to the point. To the point, jangan luar ayatnya. Melanggar hukum. Yang ditanya itu ayatnya apa, Nandar? Luar leor itu orai itu ular. Coba buka Matius 21 ayat 12. Oke. Matius pasal 21 ayat 12. Ya. Oke. Baca sendiri, saya kan cuma lihat. Oke. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia menjungkar balikan meja, merusak burung merpati, sarang penukaran uang hamburkan oleh Yesus. Di sini Yesus ya memanifestasikan bahwa ajarannya itu tidak kasih. Akan tetapi kebrutalan dan anarkisme itu sebentar. Itu yang gagal paham itu, nggak ngerti artinya brutal. Begini, yang brutal jadi itu, yang brutal ini. Oke, kalau nggak perlu dijelaskan, saya udah tahu. Satu. Biarin. Oke, Pak Kace, dengar dulu Pak. Kita coba lihat aja dulu. Iya. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Bagaimana Yesus bersikap kasar ya, sedangkan di ayat lain tampar pipi kanan berikan pipi kiri. Akan tetapi di dalam Matius 21:12 ya, apabila kita melihat kronologisnya bagaimana Yesus mengobrak-abrik meja, bagaimana Yesus merusak sangkar burung merpati. Kalau kita melihat secara kasat mata, Yesus telah bersikap anarkis. Telah membuat suatu kebrutalan, dan ini pun analoginya sama dengan apa yang dilakukan dengan Pak Kace dan Pak Tony. Tadi Pak Tony mengatakan, oh dikejar-kejar, sebenarnya bukan dikejar-kejar. Tidak ada Islam yang seperti itu. Akan tetapi contoh ya ini pun saya mengasihkan bukti bahwa Yesus bersikap anarkis. Apakah masih ajaran kasihnya itu masih melekat siapa dulu nih mau jawab nih? Simpel aja. Pak Tony silakan. Oke. Belum selesai penjelasan saya. Itu kan pertanyaannya. Ya, itu kan banyak-banyak. Kalau mau dakwah di masjid, kalau mau ceramah itu khotbah di masjid, jangan di sini. Yesus itu adalah Allah dan kasih. Pada saat itu Yesus menobrak-abrik di bait Allah. Karena apa? Rumah Bapa itu adalah rumah doa. Nah, di rumah doa itu ada yang suka jual beli, jangan bisnis, jangan ada UUD di rumah Allah. Merpati itu artinya ada apa, Pak? Artinya sebentar apa? dulu. Artinya Nandar dengar dulu, Nandar dengar penjelasan, nanti datanya dijelasin dulu. Artinya dulu dong. Kasih itu tidak sepenuhnya. Ya. Ada kasih yang benar lain, itu yang benar diluruskan, yang nggak benar nggak diluruskan. Itu kasih. Begitupun Islam ketika Pak Kace melakukan delik pidana yang tidak sesuai dengan hukum di negara kita, kemudian membuat rumah ibadah tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri, maka itu telah melanggar aturan. Oleh karenanya ada reaksi dari umat, ada reaksi dari penegak hukum. Seperti itulah analogi sederhana tentang Yesus. Yesus itu membawa ajaran kasih, akan tetapi ketika berjualan di bait Allah, menukar uang di bait Allah, maka Yesus akan bersifat anarkis. Ini manifestasi dari ajaran Islam, karena Yesus itu orang Islam. Oleh karenanya Yesus di sana juga dikatakan bahwa Yesus adalah Muslim. Pak Anarkis sendiri yang bilang. Sangat lucu sekali. Saya rasa ya Pak Nandar ini katanya evangelis
Yesus juga bersikap tegas, tidak hanya bersikap anarkis. Mimpi. Penekanannya di sini dulu nih. Kasih dia marah ya, jangan dulu ke SB. Dikasih itu. Ya kasih itu, dia itu menyatakan kasih. Yang ditengking itu setan, iblis, Lucifer. Kalau Lucifer bukan dikasihin, ditabok, dihajar, itu kasih untuk itu kan umatnya, karena kasihnya kepada umat disikat. Dajjal itu disikat sama Imam Mahdi, itu namanya kasih. Masa kasih itu iblis? Kalau kamu punya anakmu disikat sama iblis, didiamin? Nggak bisa. Benar. Sama halnya seperti itu. Jadi ketika Pak Aceh melakukan tindakan delik pidana, maka wajar dong ada reaksi dari umat begitu. Dan begini Pak Aceh, kalau Pak Aceh dan Pak Tony menjadi pelaku firman, harusnya mengikuti Yesus, karena Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 di situ menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Anoki hadir. Injil Yohanes 14 ayat 6, katanya di situ menubuatkan Muhammad. Lucu memang. Aduh, kita lihat saja ya kitabnya. Saya buka di sini guys, kitab suci itu, karena saya ada si Alkitab. Ini ada si Alkitab. Cuma kan kita sebagai pemuda milenial, segala sesuatu pasti dengan mudah kita dapatkan melalui HP Android. Kita langsung saja kita buka Injil Yohanes 14 ayat 6. Cikedan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Di mana nubuatan Muhammad di situ? Saya rasa itu jelas. Tapi mari kita dengar lagi ya guys ya. Ahmed, dengerin. Saya buka nih. Jadi jangankan Muhammad dinubuatkan di Alkitab, Al-Quran sendiri Muhammad bin Abdullah tidak tercatat. Jangankan menubuatkan di Alkitab. Di Al-Quran sendiri tidak ada Muhammad bin Abdullah. Sekarang saya mau bertanya dengan Pak Kace dengan ilustrasi dengan pertanyaan yang sama. Coba Pak Kace cari di dalam Injil Yohanes, Markus, Lukas, dan Matius, di mana Yesus pernah mengatakan, "Aku adalah Yesus Kristus." Sampai Bapak botak sekalipun tidak akan pernah ada. Apakah ketika mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan Yesus Kristus, apakah Yesus bukan Yesus Kristus lagi? Ya, saya pikir saya kasih Bapak waktu 5 menit. Pak Kace, coba Bapak cari dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tunjukkan satu ayat saja yang mengatakan Yesus akulah Yesus Kristus. Tidak ada. Aduh. Yesus katanya tidak ada dinubuatkan di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pintar Pak Nandar. Aduh. Tapi oke lah. Begini Pak Nandar, pesan saya satu. Jika berargumen masalah Alkitabiah, gunakanlah pemikiran Alkitabiah. Jangan gunakan itu. Kalau mau bilang Yesus Kristus tidak disebut di Injil, memang tidak disebutkan secara mendasar bahwa Yesus Kristus, tapi di situ Immanuel, dialah raja segala raja dan sebagainya. Saya tidak ahli dalam mengkaji lebih dalam lagi tentang hal itu, tapi jelas
Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mau dikatakan apa, mau diterjemahkan apa, mau diambil kalimat-kalimat per kalimat, jauh sekali saya menjelaskan. Tapi ya, karena ini saya merujuk kepada video Anda dan komentar-komentar Anda, jadi ini saya buat video. Kalau mau khusus untuk nanti saya akan bahas Yesus Kristus ini awalnya dari mana, Immanuel apa, pokoknya itu Yesus. Pokoknya begini Pak Ustaz Nandar, cara pola pikirmu terhadap Alkitabiah serendah dengan saya. Artinya apa? Bapak bukan evangelis, Bapak bukan seorang teologi, Bapak sama dengan saya, jemaat biasa. Kuliahnya juga bukan kuliah STT, kuliahnya ya universitas yang biasa, yang umum. Jadi jangan so tau lah dengan hal itu. Jika mau belajarlah lebih dalam. Jika sudah matang, jangan mencopot ayat baru berdebat dengan nanti kau malah diketawai. Tapi oke lah, mungkin jemaat, mungkin aku juga jempol. Tapi kalau kami yang punya pemahaman yang tentang Alkitabiah, senyum sedikit saja. Oke, guys. Oke, penonton. Jadi jangan lupa kawan-kawan dukung terus channel ini jika kalian suka, dan mohon maaf buat Christopher yang selalu juga saya copyright videonya. Mohon maaf karena saya copyright, karena itu penting bagi saya untuk saya sebarkan, saya beritakan, terutama Abang Andre tentang konten Dr. Johannes Laimena. Saya copyright tanpa merubah sedikit pun dan menambah sedikit subscriber saya. Jadi saya terima kasih banget buat abang yang subscribe. Itu adalah kader-kader GMKI. Jadi bagi yang kader-kader GMKI, salam ut omnes lumsin, tinggi ilmu kita, tinggi iman kita, besar pengabdian kita ke masyarakat seperti Dr. Laimena. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share jika video ini sangat bermanfaat. Jika video ini tidak bermanfaat, lihat video lain. Kalau yang lainnya sudah bermanfaat, penting untuk di share, silakan share. Oke. Terima kasih. Salam akal budi, bukan lagi akal sehat. Oke.